Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Infak Darmawan. Di video kali ini saya akan memberikan informasi terbaru seputar CPNS tahun 2019, yaitu tentang hasil seleksi kompetensi dasar penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS untuk formasi tahun 2019 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menindaklanjuti Kepala Badan Kepegawaian nomor K26 strip 30 garis miring D 304 garis miring 3 garis miring 20.01 tanggal 17 Maret 2020 perihal penyampaian hasil SKD CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di sini saya akan memberikan sebelum masuk ke pencarian kelulusan SKD dan untuk formasi umum SMA dan juga formasi sarjana. Di sini saya akan jelaskan sebelumnya mengenai penetapan untuk penentuan di mana peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang. Nah, dalam pengumuman nanti ada beberapa kode yang menyatakan kalian lulus atau tidaknya, atau lanjut atau tidaknya dalam mengikuti ke tahap seleksi kompetensi bidang. Nah, di sini lampiran pengumuman itu terdiri dari kode P, artinya peserta yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade namun tidak dapat mengikuti SKB karena kurang dari 3 kali formasi atau tidak masuk dalam kategori 3 kali formasi. Kemudian kode P dalam kurung P1TL garis miring 18, di mana peserta P1TL ini tahun 2018 memilih tidak mengikuti ujian SKD tahun 2019 dan memenuhi nilai ambang batas, tetapi tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi bidang karena nilai dia tidak termasuk dalam 3 kali formasi. Lanjut yang C, kode P untuk garis miringnya dalam kurung P1TL garis miring 181, di mana peserta P1TL tahun 2018 memilih opsi ikut ujian SKD tahun 2019, di mana hasil SKD 2018 lebih tinggi dibandingkan hasil SKD tahun 2019 ini, kemudian memenuhi nilai ambang batas tetapi tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang atau SKB karena tidak masuk dalam 3 kali formasi yang dibutuhkan berdasarkan Permenpan nomor 24 tahun 2019. Kemudian kode P di dalam kurung P1TL garis miring 191, di mana peserta P1 atau TL tahun 2018 memilih opsi ikut ujian SKD tahun 2019, kemudian hasil SKD tahun 2019 ini lebih tinggi dibandingkan hasil SKD tahun 2018, tetapi ia tidak dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang karena nilainya tidak termasuk atau kurang dari 3 kali formasi. Kemudian kode P garis miring L. Nah, di sini peserta yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade berdasarkan Permenpan nomor 24 tahun 2019 yang dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang atau masuk dalam 3 kali formasi yang dibutuhkan. Kemudian kode P garis miring L dalam kurung P1TL garis miring 18, di mana peserta P1TL tahun 2018 memilih tidak ikut ujian SKD tahun 2019 yang memenuhi nilai ambang batas. Peserta ini dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang, di mana nilainya di tahun 2018 tersebut masuk dalam 3 kali formasi di tahun ini, berdasarkan Permenpan nomor 24 tahun 2019. Kemudian untuk kode P garis miring L, dalam kurung P1TL garis miring 181, di mana peserta P1TL tahun 2018 yang memilih opsi ikut ujian SKD tahun 2019, hasil SKD 2018 lebih tinggi dibandingkan hasil SKD tahun ini. Tetapi nilainya walaupun lebih tinggi daripada tahun ini,
dia masuk dalam kategori 3 kali formasi yang dibutuhkan, maka peserta tersebut dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang atau kesemaptaan di tahun ini. Kemudian kode P_L atau dalam kurung P1TL_191, di mana peserta P1_TL tahun 2018 memilih opsi ikut ujian SKD tahun 2019. Hasil ujian SKD 2019 ini lebih tinggi dibandingkan hasil SKD tahun 2018 dan memenuhi passing grade. Peserta ini dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang karena masuk dalam 3 kali formasi yang dibutuhkan. Nah, di sini saya akan memberikan informasi lagi untuk kalian bisa melihat hasil seleksi kompetensi dasar untuk formasi umum SMA di Kementerian Hukum dan HAM untuk bagian Sumatera Selatan. Jika kalian ingin melihatnya, kalian juga bisa mendownload di deskripsi ya. Saya akan memberikan filenya atau drive-nya di deskripsi. Nah, bisa kita lihat ya, daftar peserta P1TL seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS 2019 untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sebagai saya jelaskan tadi. Untuk keterangannya P1TL_181 bisa kalian cek sendiri ya. Pelaksana pemula pemeriksa keimigrasian untuk formasi pria kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, formasi umum yang dibutuhkan 7. Sini untuk pemeriksa keimigrasian untuk wanita yang dibutuhkan 1. Maka yang akan mengikuti seleksi kompetensi bidang sebanyak 3 orang peserta untuk formasi SLTA, yaitu yang pertama Yunisa Arini Putri dengan skor total 407, kemudian Nafasa Istiqosa dengan total 407, kemudian Stefani Fenti Dwi Yudanti dengan skor total 403. Kemudian di sini untuk penjaga tahanan pria untuk Kemenkumham Sumatera Selatan dibutuhkan sebanyak 77 pria untuk formasi SMA. Bisa kalian cek sendiri nanti nama kalian di sini. Mulai dari Rahmadi urutan pertama dengan total 423. Bisa kalian cek sendiri. Kemudian untuk menjaga tahanan wanita yang dibutuhkan 8. Artinya 3 kali formasi, yaitu sebanyak 24 yang akan diujikan dalam kesamaptaan atau seleksi kompetensi bidang. Formasi sarjana itu nanti saya akan berikan drive-nya ya, bisa kalian download, itu untuk keseluruhan dari seluruh Indonesia. Oke, sampai di sini informasi ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum.